Perkenalkan, nama saya Ino Ardila Sila. Saya dari kelas A, NIM 104 2021 0011. Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Dan di sini saya akan menjelaskan materi singkat saya tentang motivasi dalam belajar. A. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang terjadi dalam diri manusia yang menimbulkan pengarahan dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, B. Motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori kebutuhan adalah teori yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi suatu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini percaya bahwa hanya ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari masing-masing individu. Motivasi tersebut dimiliki oleh individu itu sepanjang waktu dan dimanapun ia berada. Yang ketiga, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori ini berpendapat bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Suatu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsumsi tingkah laku itu dapat menggetarkan emosi individu yang menjadi suka atau tidak suka. Yang berikut, C. Jenis dan sifat motivasi. Jenis dan sifat motivasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi. Dalam belajar terkait komponen penting seperti efektif, kognitif penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian presentasi belajar. Yang berikut ada juga sifat motivasi. Sifat yang pertama adalah motivasi intrinsik. Adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi. D. Unsur yang mempengaruhi belajar. Unsur yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi 6. Yang pertama, cita-cita atau inspirasi belajar. Yang kedua, kemampuan belajar. Yang ketiga, kondisi pembelajaran. Yang keempat, kondisi lingkungan belajar. Yang kelima, unsur-unsur dinamis belajar, impe belajar. Yang keenam, upaya guru dalam pembelajaran. Dan juga ada kesimpulan. Motivasi adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Motivasi juga menyangkut pengalaman seseorang,
berbuat demikian dan apa tujuan sehingga seseorang mau melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi motivasi sebagai berikut. Mendorong orang untuk berbuat baik dalam mencapai tujuan, menentukan arah pembuat baik, perbuatan-perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa seleksi dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih.